Insiden pencurian buah iblis di Elbaf terjadi 14 tahun yang lalu. Wushu mengawal buah iblis Nika 13 tahun yang lalu. Sementara itu, Luffy makan buah iblisnya 12 tahun yang lalu juga. Apakah ini terhubung? Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan kembali membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1152. Dan kali ini kita akan membahas soal buah iblis terlarang yang ada di Elbaf itu. Siapa pelaku pencurinya? Dan juga siapa yang saat ini memakan buah iblisnya, serta pula apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Nah, sebenarnya hal ini terbagi dua sudut pandang, benar-benar terbagi dua. Ada yang bilang itu Nika, tapi ada juga yang ragu kalau itu Nika. Tetapi di sini yang paling ingin kutanyakan, siapa sih bayangan ini sebenarnya? Karena seharusnya ini Giant ya, bayangan dari Giant. Walaupun ada skenario yang menarik kalau itu manusia normal, cuman bayangannya aja terlihat jadi besar. Biasalah Oda. Tapi ya, jika kita berbicara soal ukuran, di sini kita bisa bandingkan ukuran peti yang satu ini dengan peti lain yang ada di chapter sebelumnya, dan juga kalian bisa lihat ukuran batu bata di sana. Jika dibandingkan dengan manusia seperti Luffy, itu benar-benar jauh besar sekali. Jadi pertanyaannya di sini adalah, masa iya di dalam kotak yang sebesar itu buah iblisnya ukurannya normal? Nah, yang kupertanyakan di sini adalah seberapa besar buah iblis legendaris Elbaf ini yang tersimpan rapi di kotak tersebut. Karena bisa saja ukuran buah iblis itu yang ada di dalam kotak itu sangat besar sebab muncul pada pohon yang mungkin tumbuh di Elbaf. Dimana ya, setidak-tidaknya buah di Elbaf itu ukurannya gede banget. Kalian bisa lihat lah pada chapter sebelumnya. Jadi bisa saja kan ukurannya menyesuaikan tempat di mana dia tumbuh. Nah, jika buah iblis Elbaf yang terlarang itu memiliki ukuran yang sangat gede, maka seharusnya opsi kalau buah iblis legendaris Elbaf itu adalah Nika atau buah iblis yang dimakan oleh Luffy, harusnya presentasinya mengecil atau berkurang. Karena kita harus tahu kalau buah iblis yang dimakan Luffy ukurannya normal. Walau Oda di sini bisa buat plotnya, entah mungkin Devil Fruit Zoan bisa berubah sesuai dengan keinginan dia untuk jadi besar maupun kecil, atau mungkin juga kena skema burung hantu yang membesarkan benda mati, atau Oda memakai plot waktu. Karena jika benar skenarionya kalau buah iblis ini adalah Nika, satu-satunya skenario yang masuk akal itu begini. 14 tahun yang lalu, di mana kejadian buah iblis legendaris dari Elbaf tercuri, di sana juga ada Shanks. Nah, 13 tahun yang lalu, artinya 1 tahun kemudian, Wushu menjaga sebagai kurir pemerintah dunia membawa buah iblis Zoan Luffy, dan Shanks mencurinya. Dan kemudian 12 tahun yang lalu atau 1 tahun kemudiannya lagi, Shanks ke desa Fusa dan buah iblis yang dicuri tersebut oleh Shanks dimakan oleh Luffy. Dan benar, Oda bisa buat skenario begini kalau buah iblis legendari yang ada di Elbaf mengalami penyusutan karena keluar dari Elbaf selama 3 tahun. Dan jika skenario ini benar, maka bisa dipastikan kalau buah iblis yang berada di kotak ini itu adalah buah iblis Nika, dan menjadi opsi pertama daripada kemungkinan yang akan kita bahas kali ini. Karena tentu saja kita akan memainkan dua opsi. Sebab jika kalian lupa, Loki ini sebenarnya sudah dikenal atau sudah pasti sebagai user buah iblis. Dengan kata lainnya, Loki pernah makan buah iblis. Dan kita semua tidak tahu kapan itu terjadi ataupun buah iblis apa yang ia makan. Namun rumor yang beredar di Elbaf, Loki itu kan mencuri buah iblisnya legendaris itu ya, dan membunuh Herel. Min itu kan rumor. Tepat sekali, itu hanya sebuah kisah ataupun berita, mungkin tuduhan yang dituduhkan kepada Loki kalau Loki itu begini, membunuh Herel dan juga memakan buah iblisnya. Tetapi bagaimana jika rumor itu benar? Loki lah yang pada akhirnya memakan buah iblis legendaris tersebut. Karena sebut saja pada chapter ini, Loki bilang kalau dia pernah menghadapi Holy Knight. Nah, di sini sebenarnya agak rancu. Adegan di mana Loki bilang kalau dia pernah menghadapi Holy Knight. Apakah saat Shamrock dan Gunko waktu itu, atau Loki pernah menghadapi seseorang lainnya yang merupakan Holy Knight juga? Dan apakah sosok siluet yang mencuri atau masuk ke ruang harta ini? Nah, selain itu juga, saat Loki berkata seperti itu, Loki juga berkata sebelumnya tentang kekuatan yang ia miliki itu. Tapi Loki tidak bisa menjelaskannya. Yap, ini dia pertanyaannya. Kekuatan apa yang dimiliki Loki sampai dia tidak bisa menjelaskannya itu? Apakah ini kekuatan buah iblis Loki yang legendaris Elbaf itu, atau kekuatan dari matanya?
karena pastinya ada alasan kenapa matanya ditutup, bukan? Dan di sini dia pertanyaanku berikutnya. Jika Loki pada akhirnya memakan buah iblis legendaris Elbaf yang entah bagaimana skenarionya dia bisa mendapatkannya, tetapi di saat yang sama ketika dia memakan buah iblis tersebut ternyata matanya terresonasi dengan kekuatan buah iblis legendaris itu, apakah mungkin itu adalah kekuatan yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh Loki? Dan jika aku sedikit berasumsi soal mata yang ada pada Loki yang selama ini tertutup itu adalah mata yang sama seperti The Eye of Sauron yang kalian tahu lah kalau itu dari serial Lord of the Ring, dimana di serial tersebut mata ini secara job desk-nya adalah mata pengawas. Dan benar, ini akan sedikit menarik jika Loki memiliki mata seperti ini, karena bagaimana dia bisa tahu orang di sekelilingnya padahal matanya tertutup perban seperti itu, bukan? Karena jika hanya mengandalkan Kenbun Haki itu sama kayak Fujitora ya, seharusnya hanya tahu aura daripada tubuh seseorang, tidak bisa sampai mengidentifikasi wajahnya. Sementara Loki ini bisa tahu loh, dia pernah mengatakan kepada si Semrock kok wajahnya mirip dengan Nakagami. Nah pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Seharusnya ini tidak sekedar haki Kenbun, bukan? Dan ini akan jadi menarik juga jika matanya Loki beresonasi dengan teknik Kenbunnya si Luffy. Karena pada saat itu ya Luffy bertanya-tanya kok dia bisa tahu kalau itu Chopper, ya kan? Nah, kemudian hal paling menarik yang ingin kukatakan di sini, mata ini mengalami hal unik. Saat Ring semakin dekat dengan Mordor, Frodo semakin merasakan tekanan mental dan seolah-olah ditarik oleh mata tersebut. Yang mana literally ini seperti haki raja. Jadi bagaimana itu tadi kujelaskan saat Loki berkata soal kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah Gaban menjelaskan soal haki raja yang bisa mengantar Holy Knight, itu karena mungkin juga Loki memiliki kekuatan serupa dengan haki raja daripada matanya tersebut yang teresonasi dengan Devil Fruit legendaris Elbaf ini. Dimana jika ini benar, ini sangat menarik. Ini juga kenapa alasan kenapa si Loki diberi bounty khusus oleh World Government sampai 2 miliar berry. Dan Loki yang tidak bisa menjelaskan kekuatannya tersebut, ini mungkin akan masuk akal kenapa Shanks bisa mengalahkannya dengan mudah. Sebab kita tahu seseorang yang tidak menyadari kekuatannya pasti sangat tidak optimal seperti yang Gaban bilang saat itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Namun jika kalian kurang terima dengan referensi yang kuberikan tadi itu, coba aku kasih referensi lainnya yang harusnya ini kubahas di video khusus soal analisis cover. Dimana di cover story Enel ada mata yang unik dan aku tidak tahu itu apa sebenarnya. Tetapi jika aku menduga itu mungkin mata Eye of Horus, dimana dalam legenda Mesir kuno kurang lebih mata ini serupa dengan Eye of Sauron, tetapi jauh lebih positif. Singkatnya, mata ini bisa mendeteksi kekuatan gelap dan jika benar secara dasarnya seharusnya bisa melawan Holy Knight yang basically adalah power of darkness atau evil power. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Loki punya kekuatan buah iblis legendaris yang teresonasi dengan matanya itu dan Loki menyebutnya sebagai kekuatan yang tidak dapat ia jelaskan itu? Jika ya, maka opsi kedua dari pernyataan kita kali ini, Loki lah yang memakan buah iblis legendaris Elbaf. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Yang kesimpulannya adalah di opsi pertama, buah iblis yang berada di sini yang dikenal sebagai buah terlarang dari Elbaf atau legendari Elbaf itu adalah buah Gomu Gomu no Mi atau Nika Nika no Mi yang mengalami perjalanan 3 tahun setelah dicuri 14 tahun yang lalu sampai di mulutnya Luffy. Sementara opsi kedua, buah iblis ini sedari awal emang sudah jatuh di tangan Loki. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Opsi ke-1 atau kedua atau justru kalian punya opsi ketiga? Bahkan mungkin keempat, kelima, keenam atau ketujuh, ke-8, ke-9, bahkan mungkin ke-100.